A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Kali ini akan sedikit saya bahas salah satu surat yaitu di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul adzim. Dalam ayat tersebut artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ dikatakan perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, ya pakailah pakaian kamu ketika tiap akan sholat ya, ataupun berhiasan dalam arti sini pakaian. Kemudian kita disuruh memakan ataupun minum, tetapi dengan syarat jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tiada menyukai, tiada mengasihi orang yang berlebih-lebihan ataupun orang yang melampaui batas. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita ini ya disuruh untuk memakai pakaian yang baik ya. Jadi kalau mau sholat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita supaya menggunakan pakaian yang baik ya. Kemudian syukur-syukur memakai wangi-wangian, karena itu perintah juga dari Rasulullah SAW, sunnah memakai wangi-wangian ketika akan mengerjakan sholat. Kemudian kita dilarang untuk makan maupun minum berlebih-lebihan, karena itu juga berakibat yang tidak baik. Nah, ada beberapa hal yang mengakibatkan seseorang itu kalau salah makan itu dilebih-lebihkan ya. Beberapa akibat yang terjadi apabila seseorang itu makan berlebih-lebihan ya, ataupun overdosis ya, melampaui batas. Di antaranya adalah terjadinya sakit perut ya, karena kemampuan perut kita ini juga terbatas ya. Kalau makan sampai berlebih-lebihan bisa berakibat sakit perut ataupun menimbulkan beberapa penyakit yang ada di perut kita. Kemudian di samping itu juga orang yang berlebihan makan itu bisa menghilangkan rasa sosial, karena mereka beranggapan ya semua orang itu sama seperti dia ya. Jadi hilangnya rasa sosial ya, mengurangnya rasa sosial yang dimiliki seorang tersebut ya. Kemudian juga bisa berakibat sulit untuk menerima hikmah atau ilmu dari orang lain. Jadi orang yang berlebihan di dalam makan ataupun minum itu sulit untuk menerima hikmah atau ilmu dari guru ataupun dari orang lain. Di
Di samping itu juga orang yang berlebih-lebihan di dalam makan itu jika menyampaikan risalah ilmu ataupun menyampaikan tentang sesuatu ilmu pengetahuan, orang lain akan sulit untuk menerima, ya. Orang lain sulit untuk menerima apa yang ia sampaikan, ya. Orang yang makan berlebih-lebihan tersebut. Di samping itu juga orang yang berlebih-lebihan di dalam makan itu menimbulkan, ya, semakin berkurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berkurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bisa berakibat juga orang yang berlebihan makan akan menimbulkan yaitu pemalas, ya. Kemudian akan menimbulkan yaitu penidur, ya. Kemudian bisa jadi, ya, orang tersebut pola pikirnya, ya, seolah-olah hanya tertuju pada masalah makan. Jadi soal makan itu dibesar-besarkan, ya. Padahal ada sebuah hadis itu yang mengatakan perkara yang saya takuti bila terjadi pada umatku adalah 3 hal, ya. Ada 3 hal perkara yang ditakuti Nabi kalaupun terjadi pada umatku, yaitu buncit perut ataupun orang yang terlalu berlebihan makan, kemudian penidur, ya, orang yang terlalu banyak tidur, ya, tidur sampai berlebihan, dan juga pemalas, orang yang senantiasa malas. Jadi ada 3 hal, ya, perut buncit, ya, ataupun banyak makan, penidur, orang yang banyak tidur, ya, pola pikirnya tidur dan tidur. Bisa jadi, ya, orang yang terlalu banyak tidur, hati juga akan tertutup. Kemudian berikutnya adalah pemalas, ya. Ini adalah perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi bila terjadi pada umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita paham terhadap surat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut, yaitu surat Al-A'raf ayat 31, ya, sehingga kita semua bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Saya tutup dengan doa khairat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri minta hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.